Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pebi Putra Juenda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana geologi di daerah penelitian, yaitu di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan kondisi dari Kalibening itu sendiri. Kalibening merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan ibu kota yaitu di Desa Kalibening, yang memiliki arti dalam bahasa Jawa yaitu sungai yang jernih. Dan pada lokasi penelitian ini tercakup beberapa formasi, yaitu endapan danau dan aluvium, anggota breksi dari formasi Ligung, batuan gunung api Jembatan, formasi Rambatan, batuan intrusi, diorit, formasi Alang, dan formasi Kumbang. Nah, jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara sendiri dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Banjarnegara tidak memiliki kemerataan yang sesuai dari tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Berikut merupakan agregat data Kecamatan Kalibening dari berbagai macam sektor. Nah, berikut merupakan kepadatan penduduk di Kabupaten Banjarnegara. Dapat dilihat bahwa di dalam peta tersebut terlihat daerah Kalibening memiliki kepadatan penduduk yang mendekati Kecamatan Banjarnegara, Purwokerto, dan Rakit, yang merupakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk di Kabupaten Banjarnegara yang paling tinggi dibanding kecamatan lainnya. Nah, berikut yaitu kondisi geomorfologi di daerah Kalibening. Van Beemen 1949 telah membagi Pulau Jawa menjadi 7 fisiografi. Dengan disimpulkan daerah penelitian merupakan zona pegunungan Senayan Selatan. Berdasarkan klasifikasi Lobeck dan Davis, dibagi menjadi 3 satuan geomorfologi. Yang pertama yaitu satuan geomorfologi perbukitan Melang, yang terbentuk dari hasil produksi subduksi, di mana morfologi terbentuk yaitu perbukitan prismatik yang terpisah-pisah. Kedua yaitu satuan geomorfologi perbukitan lipat patahan, yang terjadi karena erosi dan dikontrol oleh struktur geologi berupa lipatan dan patahan. Pada satuan geomorfologi ini terlihat adanya gawil-gawil yang terjal. Terakhir ada satuan geomorfologi dataran aluvial, yang tersusun dari material-material lepas yang berukuran lempung hingga bongkah. Material penyusun aluvial ini berupa batuan beku, sedimen, dan batuan metamorf. Lanjut, kondisi kebencanaan di daerah Kalibening. Secara analisis, terdapat 8 jenis potensi bahaya yang ada di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Dari 8 itu terdapat 6 yang berpotensi sangat berisiko tinggi, yaitu banjir. Banjir ini terjadi karena topografi wilayah di Kalibening yang datar dan dekat dengan sungai besar. Berikut adanya banjir bandang dan cuaca ekstrim yang tinggi. Keempat, adanya kekeringan. Kelima, adanya bencana tanah longsor. Nah, bencana tanah longsor ini terdapat di sekitar area dengan kemiringan lereng yang curam, serta termasuk dalam area zona kerentanan getaran tanah yang tinggi. Terakhir, adanya bencana gunung api aktif, yaitu gunung api Dieng, yang merupakan gunung api yang aktif di Jawa Tengah pada khususnya. Nah, berikut merupakan peta Inaris, di mana di sini mengkaji bahwa di Banjarnegara mengenai tanah longsor sangatlah bahaya dengan tingkat rasio yaitu sedang ke tinggi. Nah, dalam peta Inaris ini terlihat bahwa Kecamatan Kalibening memiliki keragaman dalam tingkat elevasi yang tiap daerah-daerahnya berbeda-beda.
di bagian utara yaitu lebih memiliki rasio kerentanan tanah longsor yang tinggi, dan di bagian selatan memiliki kerentanan terjadinya sebuah banjir maupun banjir bandang. Lanjut yaitu mitigasi yang apa saja yang dapat dilakukan di Kali Bening. Nah, berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan sangat berisiko terjadinya tanah longsor, maka wilayah ini sangat rawan. Nah, maka program mitigasi sangat diperlukan sebagai bagian dalam perencanaan penanggulangan bencana. Mitigasi merupakan salah satu tahapan yang termasuk dalam manajemen bencana. Nah, mengingat curah hujan yang diperkirakan masih tinggi di daerah Banjarnegara serta terbentuknya retakan akibat dari tanah longsor dan guncangan gempa bumi. Nah, untuk menghindari kerusakan tersebut, maka adanya rekomendasi yang dikemukakan oleh ahli-ahli untuk mengurangi resiko terjadinya bencana, yaitu sebagai berikut. Nah, berikut merupakan gambaran mengenai potensi getaran tanah yang dapat mengakibatkan tanah longsor. Di sini terlihat bahwa Kali Bening merupakan daerah yang memiliki potensi gerakan tanah yang menengah ke tinggi dan sangat beresiko terjadinya tanah longsor. Nah, yang terakhir yaitu peluang asuransi bencana di daerah Kali Bening. Nah, asuransi sendiri yaitu memindahkan risiko dalam konteks yang jangka panjang. Nah, dalam asuransi kebencanaan itu sendiri mempunyai peran sebagai peningkatan resilien yang dimana memperkecil kerugian finansial dengan konsep asuransi sebagai tanggungan. Nah, dalam sebuah asuransi kita memiliki kesepakatan yaitu premi asuransi yang merupakan sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai kewajiban peserta sebagai nasabah asuransi. Tujuannya yaitu pembayaran ini untuk sebagai jaminan perlindungan atas berbagai risiko kerugian yang diderita oleh satu pihak dan juga pemerataan biaya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.